Shalom, kita berjumpa dalam Victorious Devotion. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu, Engkau Tuhan yang baik atas hidup kami. Kami bisa mengenal pribadimu dan kami juga Engkau selamatkan. Dan kami sungguh bersyukur atas segala hal yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi setiap kami. Kami buka telinga kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pada hari ini. Begitu juga dengan kami semua yang mengikutinya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kembali hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Kita mendasari perjalanan hidup kita hari ini dengan kebenarannya yang saya akan bacakan dari kitab Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-28. Kitab Matius pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saudara dikasih Tuhan, firman ini mau menyatakan kepada kita bahwa anak manusia yaitu Yesus sendiri datang ke dunia ini yaitu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, biarlah setiap kita, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, menyadari ini bahwa tugas kita di dunia ini adalah untuk melayani. Melayani seperti Tuhan Yesus melayani, ya saudara dikasih Tuhan. Nah, judul renungan pada hari ini saudara dikasih Tuhan adalah melayani di tengah tantangan. Melayani di tengah tantangan. Melayani memang bukan sesuatu yang gampang atau mudah saudara dikasih Tuhan. Kita dalam melayani Tuhan, kita senantiasa atau selalu diperhadapkan dengan tantangan, begitu ya, tantangan dalam pelayanan. Dan itu tidak sedikit saudara dikasih Tuhan. Ya, kalau tantangan dari dalam mungkin akan mudah kita selesaikan, akan mudah kita hadapi, akan mudah kita carikan jalan keluar. Tapi kalau tantangan itu dari luar, nah biasanya sulit untuk kita bisa selesaikan atau kita hadapi tantangan ini. Tapi kita sebagai orang-orang percaya sudah dikasih Tuhan, kita harus berani menghadapi tantangan. Dalam melayani Tuhan, kita harus berani berhadapan dengan tantangan. Tantangan seberat apapun itu sudah dikasih Tuhan, kita harus hadapi. Bahkan tantangan dari orang-orang yang membenci Tuhan, dari orang-orang yang membenci kekristenan, dari orang-orang yang membenci nama Yesus Kristus, ya kita harus hadapi. Itu adalah konsekuensi kita dalam melayani. Nah, hari ini sudah dikasih Tuhan, kita diingatkan bahwa sama seperti anak manusia yaitu Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan dalam kita melayani sudah dikasih Tuhan, sampai kita mengorbankan nyawa kita sekalipun, ya harus kita berani jalani, harus berani kita lakukan. Memang itu bukan sesuatu yang mudah, tapi kekristenan sampai hari ini tetap ada. Kekristenan sampai masa yang akan datang akan tetap terus ada, sudah dikasih Tuhan. Saya percaya betul karena ada orang-orang yang berani melayani Tuhan, berani berkorban untuk pekerjaan Tuhan, berani bahkan memberikan nyawanya untuk memberitakan Injil untuk supaya orang-orang diselamatkan. Dan sekali lagi ini bukan hal yang mudah karena memang sudah dari zaman rasul-rasul yang namanya tantangan dalam pelayanan itu luar biasa hebatnya, luar biasa dahsyatnya. Kalau zaman gereja mula-mula kan orang-orang percaya itu dikejar-kejar, diintimidasi, dianiaya, ada yang dimasukkan ke dalam kandang singa begitu ya supaya jadi mangsa binatang yang sangat buas itu. Tapi iman mereka nggak luntur, iman mereka nggak goyah, iman mereka tetap kokoh untuk percaya kepada Tuhan.
Akhirnya apa, sudah dikasih Tuhan ya, orang-orang percaya itu semakin hari semakin banyak, bukannya semakin berkurang. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan, itu adalah pekerjaan roh. Pekerjaan roh yang nyata, di mana orang-orang berani melayani walaupun resikonya itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Nah, ini juga yang sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dia berkata dalam Matius 10 ayat yang ke-16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi ini pengandaian yang luar biasa ya, yang kalau kita bukan orang yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, kita bisa takut, kita bisa gentar dengan berita firman ini. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, jadi hidup kita sebagai orang-orang percaya itu diibaratkan seperti domba di tengah serigala. Domba itu adalah binatang yang ya jadi mangsa favoritnya serigala, saudara, dikasih Tuhan. Nah, begitulah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, diibaratkan seperti domba di tengah serigala, di mana serigala itu dengan nafsu yang sedemikian ingin memangsa korbannya. Ya begitu juga dengan orang-orang percaya. Dari dulu sampai sekarang, bahkan mungkin sampai akan datang, ada banyak orang-orang yang melihat orang percaya, orang yang mengikuti Yesus itu sebagai mangsa yang harus diterkam, sebagai mangsa yang harus dihabisi, sebagai mangsa yang harus ditiadakan di tengah-tengah dunia ini. Aduh, saudara kasih Tuhan, benar-benar sesuatu yang boleh dibilang sebenarnya kalau saya secara pribadi, secara manusia berpikir bahwa kok sampai segitu bencinya, sampai segitu nafsunya orang-orang mau menghabisi orang-orang percaya, mau menghambat orang-orang untuk mengikuti Yesus. Ya termasuk juga kalau di negara kita jujur aja masih banyak terjadi yang namanya persekusi, orang-orang beribadah dipersekusi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dipersekusi, ya bahkan ada yang sampai mati sudah dikasih Tuhan, dianiaya. Itu benar-benar terjadi dan saya sendiri ngalamin. Ada teman-teman saya waktu STT Dulos dibakar 15 Desember tahun 1999, itu ada teman-teman yang di lehernya digorok, ada di kepalanya dipotong, ada yang bahkan meninggal, namanya Sariman, saudara dikasih Tuhan. Itu benar-benar fakta, itu benar-benar kenyataan yang menjadi tantangan kita sebagai orang-orang percaya, termasuk orang yang mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Tapi apakah kita gentar? Saya mau katakan jangan takut, jangan gentar. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Kita harus terus meneriakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang tercemar, menegakkan kebenaran walaupun tantangannya itu luar biasa, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi hari ini kita diingatkan untuk kita melayani Tuhan, terus melayani Tuhan walaupun ada banyak tantangan. Jadi kalau kita mendapatkan tantangan dalam pelayanan dan tantangan itu hanya karena kita berselisih pendapat dengan teman dalam pelayanan, tantangan itu mungkin hanya karena kita tidak diizinkan oleh pasangan kita untuk melayani, atau orang-orang yang tidak suka dengan pelayanan kita, itu tantangan kecil, itu tantangan biasa yang bisa gampang kita selesaikan. Saya mau katakan tantangan yang berat sekalipun, termasuk mempertaruhkan nyawa dalam pelayanan, harus kita hadapi, karena itu adalah konsekuensi yang memang harus kita jalani, yang Tuhan mau begitu ya, supaya kita betul-betul berani dalam melayani Tuhan. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan bilang melayani, kalau Tuhan perintahkan kita untuk melayani, pasti Tuhan akan menyertai kita. Seperti halnya dalam Matius 28 kan, ayat 19 sampai 20, pergilah jadikanlah sebuah bangsa muridku, begitu ya. Itu ada perintah agung yang harus kita lakukan, yang harus kita jalankan. Dan ada kata bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan hari ini biarlah setiap kita sungguh menyadari bahwa kita adalah orang-orang percaya yang harus juga ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ya. Baik saudara, demikian untuk firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Biarlah kita terus tetap semangat untuk melayani Tuhan dalam tantangan sekalipun. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman itu dalam hati kami.
Dan itu juga akan kami praktekkan dalam hidup kami untuk mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan terus berkati setiap jemaatmu yang mengikuti Victorious Devotion pada hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion kita pada hari ini. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.